Puji nama Tuhan, Shalom Bapak Ibu. Mari bersama pagi hari ini di hadapan Tuhan. Kita datang menikmati hadirat Tuhan, tundukkan kepala satu dalam doa. Terima kasih Bapak, terima kasih atas kebaikan-Mu, terima kasih buat penyertaan-Mu, terima kasih buat kasih sayang-Mu Tuhan. Kalau sampai saat ini Engkau bawa setiap kami bersama beribadah, kami percaya Bapak semua karena kemurahan dan anugerah Tuhan. Kami mau sambut Yesus kami. Kami percaya hadirat-Mu Tuhan dinikmati oleh setiap anak-anak-Mu yang datang dengan sungguh di hadapan-Mu. Terima kasih Bapa. Kami sambut kebaikan Tuhan dalam setiap hati kami. Di dalam nama Tuhan Yesus. Ini ucapan syukur setiap kami. Yang siap beribadah bersama kita katakan amin. Amin. Mari datang di hadapan Tuhan. Kita buka hati kita di hadapan Tuhan. Menikmati hadirat Tuhan. Terima kasih buat kebaikan-Mu Tuhan dalam setiap kami. Terima kasih Yesus. Kami sambut Engkau dengan syukur kami Tuhan. Memandang wajah-Mu, rasakan kasih-Mu. Tinggal dekat setiap saat di dalam hidupku. Amin. Bapakku yang baik, sangat ku cinta kasih-Mu. Bersyukur selalu kepada-Mu apa bersama katakan di hadapan Tuhan. Memandang wajah-Mu, rasakan kasih-Mu. Mengucap syukur di hadapan Tuhan. Tinggal dekat-Mu setiap saat di dalam hidupku. Kami nyatakan kebaikan-Mu Tuhan. Amin. Bapakku yang baik, sangat ku cinta kasih-Mu padaku, semakin nyata ku rasakan. Kaulah Bapakku yang baik, penuh karunia. Ku bersyukur selalu kepada-Mu Bapa. Oh Bapakku yang baik, Bapakku yang baik. Amin. Tuhan terima kasih. Sangat ku cinta kasih-Mu padaku, semakin nyata ku rasakan. Kaulah Bapakku yang baik, penuh karunia. Ku bersyukur
Terima kasih Yesus Tuhan. Kasih-Mu. Ya la 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 masyarakat la 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 mas. Dirasakan Tuhan Yesus setiap kebaikan-Mu dalam setiap kami. Kaulah Bapa-Ku yang baik. Penuh karuniaan, amin. Ku bersyukur selalu kepadamu, Bapa. Nyatakan kebaikan Tuhan lebih dahsyat di hadapan Bapa-Ku yang baik. Sangat ku cinta kasih-Mu padaku semakin nyata. Kaulah Bapa-Ku. Nikmati Yesus. Syakarabaya la 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 baya la 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 baya la la mas. Kami bebaskan roh kami menyembah-Mu Tuhan. Shikirabaya la 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 masyanabaya la la ba. Bapa-Ku yang baik, katakan Bapa-Ku yang baik. Sangat ku cinta kasih-Mu padaku semakin nyata. Setiap hari, setiap waktu. Amin. Terima kasih Bapa. Dunia, ku bersyukur selalu kepadamu. Ku bersyukur Tuhan, ku bersyukur selalu kepadamu. Katakan ku bersyukur selalu kepadamu Bapa. Ku bersyukur selalu kepadamu Bapa. Shalom, Merry Christmas para ladies devotion, wanita terhormat, perempuan yang diberkati Tuhan. Selamat Natal. Biar damai Natal, kasih Natal selalu ada dalam hidup kita. Jangan bosan-bosan untuk kita bersukacita di dalam Natal ini. Berbagi dan kemurahan. Karena kita tahu setelah Natal, tahun depan kita akan menikmati bersama dengan Tuhan. Tuhan akan memberikan kepada kita apa yang mustahil bagi manusia, tidak mustahil bagi Allah. Khusus untuk para perempuan yang diberkati, para ladies, wanita terhormat yang beriman, dia akan menerima janji-janji Allah. Mari kita tunduk kepala kita berdoa. Terima kasih Tuhan pada Natal seperti ini, biar suasana Natal boleh ada dalam hidup kami, supaya kami boleh menerima kebahagiaan, damai sejahtera, kasih, kekuatan, semangat Natal ada di dalam hidup kami. Memberkati setiap kami dimanapun mereka berada. Kalau ketika Tuhan mungkin ada yang kekurangan, ada yang kesulitan, ada dalam kedukaan, ada dalam pergumulan, ada yang putus asa, ada dalam penyakit. Tuhan, Engkau tilik mereka, Engkau sembuhkan, Engkau pulihkan, Engkau memberikan kekuatan, kemenangan, pengharapan, semangat yang baru. Semangat Natal, damai Natal, sukacita Natal, kekuatan kuasa Natal di dalam kehidupan kami masing-masing. Kiranya Tuhan mau curahkan supaya yang sakit boleh sembuhkan dan mereka boleh mendapatkan kemuliaan, kuasa kasih daripada Tuhan. Haleluya. Amin. Kita lihat dulu firman Tuhan dalam kitab Lukas pasal 1 ayat yang
26 sampai dengan 38. Dalam bulan yang ke-6 Allah menyuruh malaikat Gabriel pergi ke sebuah kota di Galilea bernama Nazaret, kepada seorang perawan yang bertunangan dengan seorang bernama Yusuf dari keluarga Daud. Nama perawan itu Maria. Ketika malaikat itu masuk ke rumah Maria, ia berkata, "Salam hai engkau yang dikaruniai Tuhan menyertai engkau." Maria terkejut mendengar perkataan itu, lalu bertanya di dalam hatinya, "Apakah arti salam itu?" Kata malaikat itu kepadanya, "Jangan takut, hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan hendaklah engkau menamai dia Yesus. Ia akan menjadi besar dan akan disebut Anak Allah yang Maha Tinggi. Dan Tuhan Allah akan mengaruniakan kepadanya takhta Daud, bapa leluhurnya. Ia akan menjadi raja atas kaum keturunan Yakub sampai selama-lamanya, dan kerajaannya tidak akan berkesudahan." Kata Maria kepada malaikat itu, "Bagaimana hal itu mungkin terjadi? Karena aku belum bersuami." Jawab malaikat itu kepadanya, "Roh Kudus akan turun atasmu, dan kuasa Allah yang Maha Tinggi akan menaungi engkau. Sebab itu anak yang akan kau lahirkan itu akan disebut kudus, Anak Allah. Dan sesungguhnya Elisabet sanakmu itu, ia pun sedang mengandung seorang anak laki-laki pada hari tuanya. Dan inilah bulan yang ke-6 bagi dia yang disebut mandul. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil." Kata Maria, "Sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Jadilah padaku menurut perkataanmu itu." Lalu malaikat itu meninggalkan dia. Di sebuah kota kecil yang bernama Nazaret, ada seorang perawan bernama Maria sedang bertunangan dengan Yusuf. Dan inilah juga keluarga dari keturunan Raja Daud. Dan mereka, Yusuf itu juga berasal dari kota Bethlehem. Sehingga suatu hari ketika mulai ada pendataan penduduk pertama, maka Kaisar Agustus memerintahkan semua kembali ke kota kelahiran masing-masing. Maka Yusuf dan Maria pun pergi ke Bethlehem. Pada saat Maria sudah mengandung besar, penginapan tidak ada, dan kemudian Maria melahirkan di Padang Efrata. Di sebuah tempat ada gua, disitulah kemudian mereka melahirkan anak dan mereka sebut Yesus. Dan sebelumnya ini Gabriel mendatangi Maria, memberitahu bahwa Tuhan mengasihi dia, memberikan karunia yang besar, menitipkan Yesus Kristus untuk turun ke dunia melalui seorang perawan bernama Maria. Dan itulah disebut Anak Allah yang Maha Tinggi. Dan tentunya Maria terkejut mendapatkan salam dan berita itu, terkejut karena dia belum bersuami. Bagaimana mungkin terjadi? Kita lihat dulu ayat yang ke-34. Kata Maria kepada malaikat itu, "Bagaimana hal itu mungkin terjadi karena aku belum bersuami?" Kalau kita melihat ayat ini, apa yang dikatakan Maria itu benar. Bagaimana itu bisa terjadi? Aku belum bersuami. Tetapi bagi Allah, saudara, apa yang disabdakan itu terjadi. Bagaimana mungkin Sarah yang berusia 89 tahun mulai mengandung dan usia 90 tahun melahirkan, bagaimana bisa? Juga Abraham yang sudah 99 tahun, bagaimana bisa membuahi? Dan akhirnya umur 100 dia mempunyai anak Ishak. Bagaimana mungkin itu terjadi? Di dalam Tuhan kerap kali jalan Tuhan bukan jalan manusia. Oleh sebab itu kita perlu iman. Kita perlu punya iman dan mengasah iman itu supaya lebih tajam, lebih teguh, lebih kuat dan sebagainya. Kalau kita melihat bagaimana ibu-ibu atau para ladies, perempuan terhormat, ya juga wanita terhormat dan mereka yang diberkati Tuhan, biasanya kan sering memasak.
Nah, kalau memasak itu biasanya juga pakai pisau. Pisau kalau kita beli itu pasti tajam, motongnya enak, tenaganya mudah sekali. Namun berhati-hatilah, jangan sampai melukai tangan. Tetapi ketika pisau itu terus dipakai, maka tenaga yang dibutuhkan untuk memotong dengan pisau yang sama, dengan barang yang sama, akan semakin banyak dan waktu semakin panjang. Mengapa bisa? Karena pisau itu kalau dipakai lama-lama, dia akan pelan-pelan menjadi tumpul. Dan itulah perlu diasah berulang-ulang, supaya tajam. Sehingga dia mengeluarkan tenaganya tidak banyak, waktunya juga tidak lama. Apalagi terus kita asah setiap hari dan semakin tajam. Sehingga kita motong, pelan saja udah putus. Udah terpotong, udah begitu bagus potongannya. Sehingga kalau kita melihat para koki, bagaimana cara motongnya enak sekali dia. Karena setiap hari diasah. Setelah dia pakai, dia tidak tahan lama, tidak biarkan, dia mulai gosok-gosok pelan-pelan pisau itu. Mungkin bagi para ladies, para wanita, para gadis saat ini mungkin berkata begini, bagaimana aku bisa? Aku gadis kok disuruh melayani. Aku belum berpengalaman kok melayani. Tuhan sedang memanggil Maria yang juga belum berpengalaman. Seorang gadis yang mungkin saat itu usianya masih di bawah 20 tahun. Tapi Tuhan bisa pakai. Berarti kita harus mengasah iman kita seperti mengasah pisau itu. Supaya jangan kita berjalan menurut pikiran kita. Tapi kita berjalan menurut pikiran Tuhan. Karena Tuhan menyediakan jalan dan jalan itu pasti tidak sesuai dengan jalan manusia. Karena kalau jalannya itu sesuai dengan jalan manusia, maka semua orang bisa tahu. Tetapi jalan Tuhan dengan jalan kita itu beda. Seperti tingginya langit dan itulah bedanya jalan kita dengan jalan Tuhan. Untuk mencapai itu kita dibutuhkan iman. Dan iman semakin kuat dengan cara bagaimana? Kita mengasahnya melalui membaca firman Tuhan. Biar pada Natal seperti ini, yaitu dikatakan tidak ada yang mustahil. Ya. Hai perempuan beriman, tidak ada yang mustahil. Yakinlah itu. Bahwa disinilah kalau kita melihat, kalau kita punya iman, tidak ada yang mustahil. Kenapa kita hidup dalam kemustahilan? Kita memang hidup di dalam sebuah kenyataan. Tetapi kalau kita melihat kenyataannya memang orang itu miskin. Anak miskin. Tapi kenyataan suatu saat dia bisa menjadi orang kaya. Kenyataan dia orang biasa. Orang cacat, orang sakit, orang miskin. Tapi suatu hari dia bisa menjadi orang besar. Menjadi orang terkenal. Bisa menjadi orang yang tumbuh sehat, kuat. Kenyataannya seperti itu. Untuk saat ini. Tapi untuk keadaan kedepannya, tidak ada yang tahu. Karena itu milik Tuhan, satu rahasia, satu misteri. Untuk mencapai hari ke depan yang kita tidak tahu, itu dibutuhkan iman yang kuat untuk mengubahnya, menjadikan sesuatu yang baik. Kenyataannya sekarang saya seperti ini. Kenyataannya saya orang biasa. Kenyataannya saya sakit. Kenyataannya saya lemah. Kenyataannya. Oke, hari ini kenyataan. Tetapi hari kemudian butuh iman untuk mencapai ke sana. Sehingga kenyataan hari ini akan berubah dengan kenyataan di hari yang akan datang. Kenapa bisa berubah sama-sama dengan kenyataan ini? Karena di tengah-tengah kenyataan hari ini, untuk mencapai kenyataan yang akan datang, dibutuhkan iman untuk mengubah kenyataan hari ini menjadi sesuatu yang luar biasa. Iman itu harus bekerja. Dan kita harus bergumul terus. Dan dikatakan juga, tidak ada mustahil bagi perempuan beriman. Siapakah perempuan? Semua orang, para gadis, ladies devotion, wanita terhormat, perempuan diberkati Tuhan, tidak ada yang mustahil. Mari katakan tidak ada yang mustahil. Tidak ada yang mustahil bagi orang yang beriman, bagi perempuan yang beriman. Kita lihat dulu ayat yang ke-35. Jawab malaikat itu kepadanya, Roh Kudus akan turun atasmu, dan kuasa Allah yang Maha Tinggi akan menaungi engkau.
Sebab itu anak yang akan kau lahirkan itu akan disebut kudus, anak Allah. Sekali lagi, ini ada 4 yang harus kita renungkan. Jawab malaikat itu. Kita nggak bicara malaikatnya, tapi jawab malaikat itu kepada Maria. 1, Roh Kudus akan turun atasmu. 2, kuasa Allah yang Maha Tinggi akan menaungi engkau. 3, anak yang kau lahirkan itu akan disebut kudus dan anak Allah. Luar biasa. Roh Kudus, Allah yang Maha Tinggi dengan kuasanya disebutkan kudus dan anak Allah. Ini yang dialami oleh perempuan, seorang gadis yang bernama Maria. Seorang malaikat datang, malaikat ini nggak main-main, bukan orang biasa. Dan kemudian dikatakan, Roh Kudus akan turun atasmu. Roh Kudus. Kuasa Allah Maha Tinggi akan menaungi engkau. Anak yang kau lahirkan untuk Maria, mungkin bagi kita, tahun depan adalah sesuatu yang kudus. Anak Allah. Kita menjadi anak-anak Allah yang sejati. Kita melihat di sini dengan ayat-ayat yang luar biasa ini, bahwa Roh Kudus itu selalu berperanan dalam kehidupan setiap orang yang di muka bumi ini. Bahkan sebelum Yesus turun, Roh Kudus sudah turun kepada Maria itu. Terlebih hari-hari seperti ini, ketika Yesus sudah pernah di bumi dan naik ke surga, dan dia berjanji bahwa Roh Kudus akan dicurahkan kepada kita. Jadi peranan Roh Kudus begitu penting dalam kehidupan manusia. Supaya Yesus lahir pun Roh Kudus turun lebih dahulu. Untuk kita mencapai sesuatu, tingkat rohani, mencapai iman, mencapai apa yang kita harapkan, mencapai kehendak Allah, mencapai janji-janji Allah, mencapai kekudusan, mencapai sebagai anak Allah yang suci, yang kudus, yang diberkati, yang terhormat, kita membutuhkan peranan Roh Kudus dalam hidup kita. Kiranya Roh Kudus turun kepada kita, supaya kita menjadi wanita terhormat, kita bisa mencapai masa depan kita bisa mencapai janji-janji Allah, kita bisa menerima karunia-karunia Allah, mujizat kuasanya yang luar biasa. Bahkan kuasa Allah yang Maha Tinggi menaungi kita. Roh Kudus memberikan kepada kita bukan sebuah mimpi, bukan sebuah cita-cita, tapi Roh Kudus memberikan kepada kita sebuah harapan yang pasti, yaitu yang disebut visi, bukan cita-cita. Cita-cita itu keinginan manusia, tapi kalau visi itu keinginan Allah kepada seorang manusia. Adam punya cita-cita karena digoda oleh iblis yang berbentuk ular. Kalau makan buah ini akan seperti Allah. Itu cita-cita yang dibangun oleh iblis, oleh dunia. Nggak salah kita punya cita-cita, tetapi jangan sampai kita tidak punya visi. Visi harus di atas cita-cita. Tetapi visi Tuhan berkata, jangan makan buah ini. Kalau kamu makan akan mati. Jadi cita-cita dengan visi itu berbeda. Roh Kudus memberikan kepada kita hari ke depan. Seperti dikatakan bahwa Roh Kudus akan turun kepadamu sehingga kamu akan melahirkan. Roh Kudus akan turun kepadamu sehingga engkau akan mencapai janji Allah. Roh Kudus akan turun kepadamu sehingga engkau mendapatkan karunia-karunia Allah yang dari surga yang begitu luar biasa. Roh Kudus akan turun kepadamu sehingga engkau punya keluarga, engkau punya hikmat, engkau diberkati, dan kuasa Allah Maha Tinggi menaungi kita semuanya. Sehingga kita dikuduskan. Sehingga kita disebut anak Allah. Jadi Yesus itu gak main-main, saudara. Yesus itu memang nubuatan dari surga, memang harus turun ke muka bumi. Sampai malaikat Gabriel berulang kali datang. Sebelum kepada Maria, dia kepada yang namanya Zakaria. Yaitu bicara tentang Yohanes Pembaptis yang akan lahir, yang akan mendahului jalan Tuhan. Yaitu Yesus yang kemudian lahir. Dan nama Yesus diberikan. Dan disebut anak Allah Maha Tinggi. Yang lahir dari Roh Kudus turun kepada kandungan Maria. Diberkati oleh Roh Kudus. Kemudian lahirlah Yesus. Dan kuasa Allah Maha Tinggi menaungi dia. Kerajaannya kekal. Keturunan, dia memiliki keturunan
yaitu dari keturunan Daud yang akan memerintah selama-lamanya. Dan itulah Yesus disebut kudus, anak Allah. Sehingga hari ini kita tidak salah, kita percaya Yesus. Kita di tempat yang tepat. Kita di jalur yang tepat. Kita berjalan di jalan yang tepat. Jalan namanya jalan kehidupan. Jalan kebenaran. Dan juga kita melihat, bukankah Yesus berkata, akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Luar biasa. Tidak seorang pun sampai kepada Bapa tanpa melalui Yesus. Kita yakin seperti itu. Bukan hanya yakin janji Allah, tetapi selama di bumi, Roh Kudus akan turun menaungi kita. Sehingga dia akan memimpin kita, menuntun kita, menguatkan kita, menghibur kita. Luar biasa. Siapakah di dunia ini yang tidak pernah susah? Roh Kudus akan menghibur. Siapakah di dunia ini yang tidak mengalami kesulitan? Roh Kudus akan menolong. Siapakah di dunia ini yang tidak mengalami pergumulan dan menjadi lemah? Roh Kudus akan memberi kekuatan. Siapakah di dunia ini yang tidak perlu tuntunan masa depan? Roh Kudus akan memberikannya. Dan Roh Kudus itu turun. Hari ini saya minta supaya kita semua, para perempuan, ladies, gadis, wanita, mari tunduk kepala sebentar. Kita mau berdoa supaya Roh Kudus turun kepadamu. Kami berdoa di dalam nama Yesus Kristus. Biar kuasa Allah yang Maha Tinggi turun. Dan Roh Kudus turun kepada setiap perempuan, ladies, gadis, wanita, dimanapun juga mereka berada. Biar hari ini di dalam nama Yesus, supaya para perempuan yang beriman menerima Roh Kudus turun. Sehingga dia menerima janji-janji Allah. Mendapatkan masa depan. Segala penyakit, persoalan, pergumulan akan hilang. Masa depan, pengharapan, kekuatan akan muncul. Kemenangan demi kemenangan. Kegagalan akan digantikan dengan keberhasilan. Terutama yang sudah harapannya, imannya lemah, menjadi kuat kembali. Di dalam nama Yesus, hari ini Roh Kudus turun. Glory, haleluya, haleluya. Kira balaba ya raba, sikira balaba raba. Kiranya kuasa Tuhan turun kepadamu. Di dalam nama Yesus Kristus. Hinadabaraba sikira balaba. Biar kau percaya dan menerima janji Allah. Haleluya. Amin. Kita lihat ayat selanjutnya. Dan sesungguhnya Elisabet sanakmu itu, ia pun sedang mengandung seorang anak laki-laki pada hari tuanya. Dan inilah bulan yang ke-6 bagi dia yang disebut mandul. Mujizat bukan hanya terjadi kepada Maria, seorang gadis. Mujizat juga terjadi kepada seorang perempuan yang bernama Elisabet. Bukan seorang gadis, namun seorang ibu. Walaupun dia belum melahirkan, namun dia telah bersuami, usianya sudah usur tua. Jadi bukan gadis lagi. Dia sudah bersuami. Kasih karunia bukan hanya kepada Maria seorang gadis, seorang perawan. Tapi kasih karunia juga kepada perempuan yang berumur. Yaitu Elisabet. Elisabet mendapatkan kasih karunia. Mujizat. Di hari tuanya yang mandul itu. Dia boleh mengandung dan melahirkan seorang anak. Yang kemudian disebut Yohanes Pembaptis. Dialah yang akan membuka jalan yang mendahului Tuhan. Sehingga kemudian kita tahu ketika Yohanes Pembaptis, dia sudah mulai menunjukkan jati dirinya sebagai nabi. Dia mulai membaptis orang di sungai Yordan. Dia mulai menghardik orang-orang, ahli Taurat, orang Farisi, yang disebut sebagai keturunan ular beludak. Karena mereka, yaitu orang-orang pemungut cukai, yang menagih lebih banyak, dan pemeras-pemeras, orang jahat, orang yang berkedok rohani, yang suka menipu orang, yang mencari uang, mencari pujian melalui rohani, dia tegur semuanya. Tetapi ketika dia berjumpa dengan Yesus, dia berlutut dan dia berkata, aku membuka tali kasutnya, itu pun tidak layak, luar biasa. Dan dia berkata, aku membaptis engkau dengan air, tetapi dia yang akan datang lebih berkuasa daripadaku. Dia akan membaptis kamu dengan api dan Roh Kudus. Siapakah itu? Yesus Kristus.
Dan Yohanes Pembaptis itu nabi terbesar yang pernah ada yang dilahirkan oleh manusia, yaitu Yohanes Pembaptis. Tidak ada nabi yang lebih besar daripada Yohanes Pembaptis. Karena dia membawa roh Elia itu untuk yang memulihkan hati Bapak kepada anak-anak, hati anak-anak kepada Bapak, dan semua orang kembali kepada Tuhan. Inilah untuk membuka jalan bagi Tuhan. Sehingga dia berkata, aku semakin berkurang-kurang, Yesus semakin bertambah-tambah. Nah, itulah yang dilahirkan oleh Elisabet. Dan kemudian kita tahu setelah Elisabet mengandung, kemudian datanglah malaikat Gabriel menjumpai Maria, seorang gadis. Jadi di sini kasih karunia itu datang bukan kepada seorang wanita saja. Itu bisa semua wanita, bukan hanya sebatas umur gadis, tetapi semua tingkatan, semua jabatan, semua budaya, semua segala aspek usianya semuanya. Roh Kudus akan turun dan kasih karunia Tuhan besar kepada kita. Kita lihat ayat selanjutnya. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Ayat ini singkat namun tegas. Ketika Maria berkata, bagaimana itu mungkin itu terjadi? Karena aku belum bersuami. Malaikat masih memberitahu kepada dia, ya, bahwa dia Roh Kudus turun dan dikasih tahu kuasa Allah Maha Tinggi menaungi engkau. Dan anak itu disebut kudus, anak Allah. Dan kemudian diberitahu tentang Elisabet yang akan melahirkan yang nggak mungkin melahirkan. Yang nggak mungkin, mau jadi mungkin. Setelah itu baru malaikat itu mengatakan ketegasan, yaitu ketegasan firman Allah bagi orang percaya yang hidup di dalam iman, yaitu bagi Allah tidak ada yang mustahil. Itu ketegasan firman Allah untuk menegaskan wibawa otoritas Allah ketika dia menyampaikan firman Allah di jalan yang tidak masuk akal. Dan disitulah untuk menunjukkan otoritasnya. Tidak ada yang mustahil bagi Allah dan tidak ada mustahil bagi orang percaya. Apapun masalahmu hari ini, persoalan yang kita hadapin, problem-problem, kesukaran, kesulitan, masa depan, ketegasan satu yang harus kau simpan dalam hatimu. Tidak ada mustahil bagi orang percaya. Tidak ada mustahil bagi perempuan beriman. Tidak ada yang mustahil bagi perempuan beriman. Apapun yang kita inginkan, apapun situasinya, apapun kondisinya, apapun persoalan keluarga, hadapin anak, suami, persoalan yang begitu banyak, ingat satu, ketegasan wibawa otoritas Allah harus ada pada kita, yaitu tidak ada yang mustahil bagi perempuan beriman. Tidak ada yang mustahil bagi orang percaya. Tidak ada yang mustahil bagi Allah. Mari tegapkan daganganmu dulu, berkata dulu. Tidak ada mustahil bagi perempuan beriman. Semua, 1, 2, 3. Tidak ada yang mustahil bagi perempuan beriman. Sekarang tidak ada mustahil bagi orang percaya. 1, 2, 3. Tidak ada yang mustahil bagi orang percaya. Kita ulangi lagi. Tidak ada yang mustahil bagi orang percaya. Sekali lagi. Tidak ada yang mustahil bagi orang percaya. Tidak ada yang mustahil bagi perempuan beriman. Tidak ada yang mustahil bagi Allah. Haleluya. Kita lihat ayat yang terakhir. Kata Maria, sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Lalu malaikat itu meninggalkan dia. Setelah malaikat Gabriel memberikan satu ketegasan, satu otoritas, satu wibawa Allah, yaitu satu kekuatan yang tidak bisa dilawan, yaitu tidak ada yang mustahil bagi Allah dan tidak ada yang mustahil bagi orang percaya. Maka Maria menjawab, jadilah padaku karena aku adalah hamba Tuhan. Maka malaikat Gabriel meninggalkan. Ketika otoritas Allah turun, ketika wibawa Allah turun, maka seseorang menerima seperti Maria
maka dia tidak bertanya, dia tidak takut lagi, dia tidak tanya ngomong apapun juga. Namun dia menjawab satu, jadilah padaku, karena aku adalah hamba Tuhan. Hari ini ketika wibawa Allah turun, ketika otoritas Tuhan turun kepada kita, maka saudara adalah hamba Tuhan. Maka itu akan terjadi. Visi Tuhan yang ditunjukkan melalui gereja ini. Ribuan anak muda, ribuan pengusaha akan diberkati Tuhan. Dan akan ada pengangkatan dan kita akan diangkat ketika kalau kita memang sebelum dan kita masih kuat. Dan sebelum waktunya kita jangan mati dahulu. Mungkin ada usia yang sudah tua, ayo kita berharap semuanya. Otoritas Allah, wibawa Allah, kuasa Allah dinyatakan hari ini. Dan kita harus percaya. Dan kita harus berkata, jadilah karena aku hamba Tuhan. Mulai hari ini, Natal ini, engkau siapapun juga, engkau adalah hamba Tuhan. Bukan sebagai seorang pendeta. Tetapi kalau kita melihat karena otoritas, kuasa Allah, wibawa Allah ada pada kita. Dan kita adalah hamba Tuhan. Dan apapun yang Tuhan berikan kepada kita, kita adalah hamba Tuhan. Apa yang mustahil? Tidak ada mustahil. Tahun depan lagi, tahun depan lagi. Kalau kita setia, disebut Ladies Devotion, yaitu wanita terhormat, perempuan yang diberkati, yang setia, dan yang tangguh, yang kuat, dan beriman. Tidak ada mustahil. Mari kita tunduk kepala, kita mau berdoa. Terima kasih atas firman Tuhan ini. Oh Tuhan, supaya setiap kami tidak lagi bertanya bagaimana mungkin. Karena kami tahu Roh Kudus turun kepada kami yang akan menuntun, memimpin, menguatkan, memelihara kami. Dan memberikan masa depan kami. Kenyataan kami hari ini sulit ataupun yang tidak mungkin. Tetapi kenyataan akan datang menjadi mungkin. Karena ada Roh Kudus yang kemudian memberi kepada kami iman untuk mencapai itu. Roh Kudus akan menuntun kami untuk mencapai yang namanya mungkin di hari-hari akan datang. Kami berdoa Tuhan, supaya setiap kami boleh menerima kasih karunia Tuhan, kuasa Allah yang maha tinggi, supaya setiap kami boleh menerima kuasa dan wibawa Allah, otoritas Allah, bahwa tidak ada yang mustahil bagi Allah, tidak ada yang mustahil bagi perempuan beriman, tidak ada yang mustahil bagi orang percaya. Maka jadilah kami menjadi hamba Tuhan, karena kami yakin dengan otoritas itu. Di dalam nama Yesus, mari dekapkan kedua tanganmu di dadamu. Biar suasana Natal ini, saatnya kita bangkit. Firman Tuhan akan memberkati kita. Tetapi yang perlu dijaga adalah hati kita. Kalau Tuhan memberkati, tidak ada satu pun yang bisa menahannya. Firman-Nya berkata, kalau Tuhan membuka pintu, tidak ada satu yang bisa menutupnya. Ketika Tuhan memberkati, kita pasti menerima berkat-Nya. Jangan bingung menerima dengan tangan kita, tapi dekapkan hati kita. Karena kerap kali hati kita tidak tahan uji. Kita menjadi sombong, sibuk, geger, arogan. Kita menjadi malas dan sebagainya. Oleh sebab itu firman Tuhan berkata, jagalah hatimu dengan penuh segala kewaspadaan. Karena dari situlah terpancar kehidupan. Jadilah berkat dan terimalah berkat rahmat anugerah dari Allah Bapa di surga. Di dalam putra tunggalnya Yesus Kristus. Yang sudah mati bangkit. Naik surga menyediakan rumah. Akan datang menjemput kita dan menghakimi. Dan di dalam persekutuan dengan Roh Kudus mulai hari ini sampai selama-lamanya. Mari kita akhiri dengan doa yang diajarkan Tuhan Yesus pada kita. Bapa kami yang ada di surga. Dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa, dan kemudian sampai selama-lamanya. Amin. Merry Christmas. Bangkit. Hai perempuan, tidak ada mustahil bagi orang percaya. God bless.